Inilah kisah anggota klub motor anak jalanan dalam sinetron nomor 1 RCTI Anak Jalanan, yakni Gerald pemeran Haikal, Angga Putra pemeran Ian, serta Philip Demai pemeran Dado yang beradu tantangan menghabiskan mie goreng super pedas sambil memakan 20 cabai rawit. Meski ketiganya suka makanan pedas, namun ketika harus menghabiskan 20 cabai rawit bukanlah perkara sepele. Walau begitu, baik Haikal, Ian maupun Dado tetap berani menerima tantangan. Lantas benarkah Dado yang sudah tak tahan pedas sampai-sampai menjatuhkan cabai ke lantai? Seperti apa pula keseruan ketiganya saat menikmati mie goreng memakai 20 cabai rawit itu? Bisa intens. Sebetulnya kejadian waktu itu hanya rekayasa aja ya. Kalau aku sih yes. Waktu itu sebenarnya klien saya di sini cuma hap doang, nggak hap. Oh, itu sih salah. Nih, pemirsa. Jadi ini nih kita lagi ditantang buat makan mie goreng. Ini udah dibuka, yang itu belum. Nah, kebetulan kita makan mie-nya itu nggak cuma asal makan mie doang, tapi kita makan mie-nya pakai cabai rawit. Cabai rawitnya ada 20. Aduh, malas ngitungin lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 20 pas. 17, 18, 19. 20 pas. Sebelum kita makan, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. 1, 2, 3. Curang lu. Cabenya lu potek, lu buang pura-pura begini. Utang-utang jago acting lu. Gila. 2. Enggak. Bener-bener apa acting lu? Pedes gila. Akhirnya Ianlah yang terlebih dahulu angkat tangan tanda tak sanggup menyelesaikan tantangan. Tak lama berselang, Haikal pun melambaikan tangan sebagai tanda menyerah. Lantas tersisalah Dado yang tetap berusaha menikmati mie goreng memakai 20 cabai rawit itu. Lantaran inilah Dado pun berhasil menyelesaikan tantangan menghabiskan sampai 8 cabai rawit. Sedangkan Haikal dan Ian hanya sanggup menghabiskan 5 cabai rawit. Maka seperti inilah kehebohan Dado saat berhasil mengalahkan Haikal dan Ian berikut ini. Dapat gua. Gua nyerah. Nyang. Udah makan soalnya. Nyang habis makan. Tantang makan. Bis. Karena kita tadi sebelumnya sudah makan, kalau si Philip sih nggak makan juga, udah makan atau belum nggak ketara, sama aja rakus. Lu udah makan tadi? Udah. Jadi nggak habis. 1, 2, 3, 4, dah, 4 doang. Belum, bohong, dia 4 doang. Kita hitung di sini aja kan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Pilih. Dari sudut biru. Kita tampilkan. tampilkan. Oh, tampilkan. Philip Demai. Terima kasih untuk Bapak. Aku mau terima kasih untuk. Taruh ini pialanya dulu. Ya. Aku mau terima kasih untuk Papa, Mama, Kakak, Ibu, Bude, Mbak, siapa lagi ya? Kak Angga, Kak Gera. Doang, kenapa lu salam-salam? Oh iya. Ya, terima kasih atas dukungan semuanya. Ini semua. Ini lomba makan, bukan dapat penghargaan. Pemirsa Intens, terima kasih udah nonton Keseruan kita. Kita diuji untuk makan mie goreng pakai cabai rawit dan alhasil kita kepedasan. Waktunya kita tutup acara karena kita harus pulang ke rumah. Sudah larut malam. Besok pergi ke Tambun pagi-pagi. Oke, yuk.
Oke, Terima kasih. Terima kasih Intens. Dah. Dari keseruan Gerald, Ian dan Dado makan mie goreng memakai 20 cabai rawit, inilah salah satu film layar lebar tanah air berjudul Waalaikumsalam Paris yang akan segera tayang di layar bioskop 17 Maret 2016 mendatang. Menariknya film bergenre drama komedi yang dibintangi Nino Fernandez dan Velovexia ini mengangkat kisah warna-warni pernikahan seorang wanita pribumi dengan pria bule yang menghabiskan hari-hari hidupnya di salah satu perkampungan di Prancis. Lantas inilah Velov yang berperan sebagai Ice, seorang wanita Sunda, serta Nino yang berperan sebagai Clement, seorang pria Prancis, dan akhirnya sering terlibat konflik lantaran berbeda budaya, bahasa, serta gaya hidup. Ini film menceritakan tentang perjalanan suami istri yang berbeda background, culture juga beda, agama pun beda, sama sekali berbeda, tapi mereka harus bisa akur di satu tempat yang terpencil, taruhlah begitu. Dimana dia akhirnya menikah dengan warga asing gitu, dan dengan menikah dengan warga asing kan biasanya kebanyakan orang Indonesia kan punya ekspektasi besar gitu, apalagi kalau di daerah-daerah terpencil, daerah pinggiran tuh pasti ekspektasinya, oh dengan menikah dengan orang asing tuh kehidupan akan lebih baik, memperbaiki keturunan segala macam, dan akan dibawa ke negara mereka. Dan pasti kan kalau orang-orang tinggal di pinggiran di Indonesia ini kan pasti itu suatu kayak apa ya, kesempatan mereka untuk melihat dunia gitu. Tapi ternyata di film ini tuh ekspektasi saya tuh nggak saya dapetin gitu. Dan juga ada beberapa ajaran-ajaran agamanya juga sih di film ini gitu. Jadi tapi juga ada unsur komedinya juga gitu. Dialek Sundanya tuh juga harus ada gitu, dan harus senatural mungkin. Tantangannya sih di situ. Jadi sambil ngomel-ngomel, sambil bergerak juga, saya juga harus masih inget dialek Sundanya itu kayak gimana. Jangan lupa saksikan Film Waalaikumsalam Paris Tanggal 17 Maret serentak di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Cinta soal biasa.